saya sudah katakan bahwa untuk si mujur ini sudah bisa saya anggap berhasil untuk jinak sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi. Kali ini teman-teman saya ajak untuk memantau ini dia. Ini perkutut yang saya kasih nama mujur nih. Di video sebelumnya yang saya membahas mengenai kondisi cuaca yang sedang mendung dan berangin, sempat saya cuplik untuk memantau kondisi terkini dari si mujur ini ya teman-teman. Mungkin sedikit saya sampaikan ya, barangkali teman-teman yang belum mengikuti video tentang si mujur ini, bahwa si mujur ini teman-teman punya problem yaitu giras nih. Kan sempat saya sampaikan di salah satu video, saya melabeli si mujur ini sebagai perkutut saya yang paling giras nih teman-teman. Dan alhamdulillah saya sudah melakukan terapi, saya sudah melakukan treatment, dan alhamdulillah target saya untuk jinak sangkar ini bisa kita pantau teman-teman. Ini dia kondisi, dia jauh lebih tenang dari kondisi yang sebelumnya. Sebelum perkutut ini saya treatment untuk jinak sangkar ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas mungkin nanti beberapa hal yang saya lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi pengalaman bersama sharing ini, dan juga saya tunggu teman-teman barangkali ada yang ingin menyempurnakan informasi yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman teman-teman. Itu sangat saya harapkan sehingga teman-teman yang hobi perkutut yang kebetulan menemukan channel saya ini bisa bertambah lagi referensinya dalam memelihara perkutut kesayangannya ya teman-teman. Oke, mungkin sambil saya tangkap dulu perkututnya biar kita bisa sambil memantau secara lebih detail. Nah, ini kalau saya masukkan tangan dia masih ngelabang ya teman-teman. Ini artinya dia belum jinak tangan ya. Nah, ini dia teman-teman penampakan si mujur secara lebih dekat ya. Saya akan lebih dekat ya. Ini dia penampakan si mujur. Nah, kemudian sama-sama coba kita analisa ya. Ini mulai dari kepalanya. Ini dia kepalanya, ini sampai bodol ini ya bulunya. Jadi bulunya sampai pada tercerabut. Kemudian ini juga sama, bulu di tubuhnya ini. Bulu di tubuhnya ini juga tercerabut. Sebelah kanan maupun sebelah kiri ya teman-teman. Kemudian diperparah ini dia ini sayap nggih. Sayapnya ini bisa teman-teman pantau. Sayapnya juga sampai berdarah. Ini tadi sedikit berdarah lagi teman-teman karena ketika saya mau tangkap masukkan tangan dia belum jinak tangan nggih. Sehingga ngelabak, sempat ngelabak. Dan juga ini lagi ekor nggih. Ekornya sampai habis teman-teman. Dulu ekornya sampai habis tercerabut. Nah, dari bagian-bagian yang saya tunjukkan itu saya ingin sampaikan bahwa itulah efek dari girasnya si mujur ini teman-teman. Jadi kerugian kita ketika kita ini punya perkutut yang giras itu ya seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini bagian-bagian yang sering kali rusak itu seperti kepala ya. Seperti kepala, kemudian sayapnya, kepala, sayap, kemudian ekor ya. Dan kalau ini saking parahnya itu sampai di bagian tubuh ini loh teman-teman. Tapi alhamdulillah ini bisa kita pantau ya. Ini mulai numbuh teman-teman. Nah, ini
mulai numbuh bulu-bulu halus di bagian tubuhnya, karena awalnya sampai ini habis ya teman-teman, sampai habis. Saya nggak tahu apakah ini karena girasnya atau mungkin karena proses alami mabung ya. Cuman kalau menurut saya bukan mabung ya, karena hanya bagian tertentu, tidak keseluruhan. Yang saya tahu kalau biasanya perkutut mabung itu bergantian bulunya itu bisa secara keseluruhan kan gitu. Dan ini hanya bagian-bagian tertentu yang sering sekali bergesekan dengan sangkar. Akhirnya saya ambil kesimpulan kemungkinan besar memang bulu-bulu yang rontok di bagian tubuh yang ini yang sekarang mulai numbuh ini adalah karena perkutut ini mengalami ini benturan ketika sedang giras gitu ya, membenturkan tubuhnya ke sangkar ya teman-teman. Nah sehingga menurut saya seringkali saya katakan yang namanya proses penjinakan ini penting sekali ya. Tidak hanya kaitannya dengan nantinya biar dia bisa manggung ketika ada manusia kan itu. Faktor yang lain adalah supaya bagian-bagian tubuhnya ini juga tidak sakit nih, tidak terluka seperti yang kalau kita pantau seperti kasustik si mujur ini teman-teman. Tapi alhamdulillah tadi di awal video saya sudah katakan bahwa untuk si mujur ini sudah bisa saya anggap berhasil untuk jinak sangkar nih. Perlakuan yang saya berikan untuk bagaimana sampai terjadi jinak sangkar ini, saya mandi full setiap hari nih, dengan cara semprot. Kemudian awal-awal saya campur sampo gitu. Awal-awal saya campur sampo mandinya dengan air hangat di pagi hari. Setelah itu saya jemur, dan setelah itu perlakuan saya itu full saya taruh di lantai. Jadi sangkarnya full saya taruh di lantai, dan itu ternyata punya efek yang signifikan teman-teman. Alhamdulillah perlakuan yang saya lakukan seperti itu tidak sampai 1 bulan ya, mungkin hanya 2 minggu atau 3 minggu ya. 3 minggu saja mungkin nggak ada nih. Sekitar 2 mingguan. Jadi sekitar 2 mingguan seingat saya ini perkutut sudah bisa jinak sangkar seperti yang ada di hadapan kita. Nah kalau sudah jinak sangkar seperti ini, kemungkinan ini nanti teman-teman saya ajak untuk eksperimen supaya dia mulai mau manggung. Dulu di awal-awal saya pelihara ini sempat mau buka suara, sudah sempat manggung, walaupun sebelum di tangan saya di perawat sebelumnya mujur ini dikabarkan belum terdengar manggungnya. Jadi pemilik sebelumnya yang merawat sebelum saya itu mengatakan kalau si mujur ini belum pernah terdengar suaranya. Tetapi setelah saya pelihara awal-awal itu sebelum akhirnya sangat giras, jadi di awal-awal dia ya giras, tapi sempat karena saya sendirikan dulu artinya saya jauhkan dari aktivitas manusia, itu sempat beberapa kali saya mendengar dan memantau dia manggung gitu. Tapi setelah akhirnya saya coba untuk dekat, saya candal dekat dengan aktivitas manusia, ternyata girasnya luar biasa. Dan sampai sejauh ini, sampai saya ngambil video ini, saya belum memantau lagi manggungnya. Nah kemungkinan PR selanjutnya setelah jinak sangkar, nanti teman-teman saya ajak untuk bagaimana biar dia manggung nih teman-teman, biar dia mau buka suara lagi. Kalau dari dari analisa saya terkait jenis kelaminnya si mujur ini coba saya cek lagi tulang supitnya ini rapat sekali teman-teman, tulang supitnya rapat sekali. Dan juga kalau coba kita lihat matanya kata Cak Anto, untuk diantara salah satunya matanya tajam. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat, ini menurut saya si mujur ini termasuk yang matanya tajam.
Kalau sementara saya ambil kesimpulan, kemungkinan besar si mujur ini jantan ya teman-teman. Supaya nanti pembuktiannya sampai dia benar-benar mau buka suara, sampai mau manggung teman-teman. Jadi baru kita bisa memastikan apakah dia jantan ataukah si mujur ini betina ya teman-teman. Nah itu tadi sekilas si mujur nih teman-teman, dari kasuistik burung yang sangat biras, kemudian sampai bulunya bodol semua ya, seperti yang saya tunjukkan tadi, dan alhamdulillah sudah mulai numbuh. Itu perlakuan treatmentnya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan khusus untuk yang mengenai persoalan bulu bodol ini ya, menurut saya efektif sekali dengan cara semprot air leri atau air bekas rendaman beras itu teman-teman. Itu efektif sekali. Teman-teman yang punya kasuistik burung bodol karena ngelabat, itu silahkan, kalau rekomendasi saya itu yang tidak ribet itu malah disemprot di pagi hari dengan dicampur dengan itu tadi air rendaman beras teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dari pantauan kita terhadap perkutut saya yang saya kasih nama si mujur ini. Insya Allah nanti kita akan amati terus bagaimana perkembangannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi untuk teman-teman. Dan bagi teman-teman yang punya kritik saran, saya persilahkan, saya tunggu informasinya di kolom komentar. Mohon maaf segala kesalahan, kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.